Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada video pertama kami ini, saya akan membahas materi kelas 9 semester 1 bab yang pertama, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Khusus pada bagian ini, saya akan membahas tentang konsep dasar perpangkatan. Oke, isi full smart kalian, mari kita mulai. Sebelum memulai, kalian harus tahu manfaat setelah kalian menyimak video ini. Yang pertama, kalian akan memahami arti perpangkatan. Kemudian kalian juga dapat menyatakan bentuk perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang atau sebaliknya. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perpangkatan. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan perpangkatan itu? Oke, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Nah, di mana A-nya adalah sebanyak N. Nah, misalkan N-nya itu ada 5, maka A-nya juga ada 5. Di mana N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, misalkan 2 pangkat 3. Ini N-nya 3, A-nya 2. Berarti perkalian angka 2 sebanyak 3. Gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Contoh satu lagi, 2 pangkat 4. Berarti perkalian angka 2-nya sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 16. Oke, sampai sini paham ya? Nah, nanti dalam bilangan perpangkatan kalian akan selalu mengenali yang digunakan bentuk pangkatnya. 2 pangkat 3, 5 pangkat 4 misalkan, dan seterusnya. Di mana 2 itu akan kita kenal atau kita sebut nanti dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 3-nya adalah bilangan pangkat atau nanti kita kenal dengan nama eksponen. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Setelah tadi memahami tentang definisi perpangkatan, sekarang kita lanjut mengubah bentuk perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. Sudah saya siapkan 3 contoh soal. Yang pertama adalah 4 pangkat 3 ya. Kita kan tadi sudah belajar definisi ya. 4 pangkat 3 ini sebagai basis dan ini sebagai eksponen atau pangkat. Kalau 4 pangkat 3, maka berarti perkalian 4 sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Gitu ya. Mudah ya. Contoh yang kedua adalah min 3 pangkat 3. Ingat, ini min 3. Minnya ikut di dalam kurung atau berarti ikut dipangkatkan. Maka hasilnya adalah menjadi min 3 kali min 3 kali min 3. Dengan hasil adalah min 27. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi ini minnya ikut di dalam bentuk pangkat, maka di yang ketiga ini minnya ada di luar pangkat, berarti dia tidak ikut dipangkatkan. Begitu ya. Min 5 pangkat 4. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Min 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi minnya tetap ya. Minnya tidak ikut dipangkatkan di depan. Jadi hasilnya adalah min 625. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Kalau yang kedua tadi dari perpangkatan ke perkalian berulang, sekarang dibalik. Dari perkalian berulang diubah ke bentuk perpangkatan atau bilangan pangkat. Nah, contoh yang pertama ini mudah sekali nih. 3 kali 3. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. Maka bilangan basisnya 3, pangkatnya 2. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 9. Contoh yang kedua sekarang. Min 2 kali min 2 kali min 2. Ingat ya, ini min 2-nya, minnya ikut di dalam kurung. Artinya dia ikut dipangkatkan. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Min 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah min 8. Nah, ini yang sangat mudah lagi nih. Contoh yang ketiga. A kali A kali A kali A kali A. Tinggal hitung jumlah A-nya ada berapa.
5. Ada 5. Berarti hasilnya adalah A pangkat 5. Contoh yang keempat, min setengah kali min setengah. Nah, ini ya, ini hampir sama dengan contoh yang kedua, bedanya ini adalah berupa bentuk pecahan. Min setengah pangkat 2. Nah, bedanya ini ya. Kalau tadi contoh kedua itu pangkatnya 3, maka hasilnya adalah min. Ini contoh yang keempat, pangkatnya 2 berupa pangkat genap, gitu ya. Kalau pangkatnya berupa pangkat genap, maka hasilnya akan berubah menjadi positif kalau bilangan negatif itu. Jadi min setengah 1/2 pangkat 2, ini kan 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Ini contoh keempat. Contoh kelima sekarang, min 2 kali 2/3 kali 2/3. Nah, 2/3 nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ingat tadi, ini min-nya tidak ikut di dalam perkalian berulangnya. Jadinya dia juga tidak ikut dalam perpangkatan. Maka hasilnya akan menjadi seperti min-nya di luar, yang dipangkatkan hanya 2/3 nya. 2/3 pangkat 4. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Jadi hasil akhirnya min 16/81. Sampai sini bisa dipahami ya. Mari kita lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan perpangkatan. Ini sudah saya siapkan. Yang pertama ada 3 contoh. Soal yang pertama adalah ubahlah bilangan berikut ke dalam perpangkatan dengan basis 2. Ingat ya, tadi basis tadi apa? Basis itu adalah bilangan pokok atau yang bawahnya kalau dalam bentuk pangkat. Nah, sekarang kita diminta mengubah ini atau menyatakan ini ke dalam bentuk pangkat 2. Artinya 128 itu 2 pangkat berapa sih? Gitu ya caranya ya. 128 itu nanti hasilnya akan menjadi 2 pangkat sekian. Nah, sekiannya itu berapa? Itu yang kita cari. Nah, contohnya begini. Nah, kita kalikan 2 sampai menghasilkan angka 128. Sejumlah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 7. Mudah kan? Cukup mudah. Yang kedua sekarang, ubahlah bilangan berikut ke dalam perpangkatan dengan basis 3. Nah, kalau basisnya 3 berarti nanti bilangan pokoknya 3 ya. 243 itu berapa sih? Nah, kalau kalian cari, maka nanti hasilnya adalah 3 pangkat 5. Berarti perkalian 3 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 243. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Ubahlah bilangan berikut ke dalam perpangkatan dengan basis 10. Soalnya adalah 100.000. 100.000 itu 10 pangkat berapa sih? Begitu kan? Nah, langkahnya sama. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 5. Udah ya? Oke, kita lanjutkan masalah yang lain sekarang. Masalah yang terkait dengan perpangkatan. Contohnya model yang seperti ini. Tentukan nilai X. Nah, X-nya berapa ini? 5 pangkat X sama dengan 625. Ya, kurang lebih sama langkahnya. Jadi ini kan sama aja mencari 5 pangkat berapa sih? Hasilnya 625. Begitu kan? Nah, kurang lebih caranya sama. 5 kali 5, 25. Kali 5 lagi 125. Kali 5, 625. Oh, cukup sampai sini aja. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, dan 4. Berarti cukup 4 saja. Maka hasilnya adalah 625. Maka kesimpulannya nilai X yang didapatkan adalah sama dengan 4. Nilai X-nya sama dengan 4. Gampang kan ya? Oke, kita lanjut ke masalah selanjutnya. Nah, sekarang lanjutkan ke operasi hitung bilangan berpangkat. Operasi hitung ya. Ini kurang lebih caranya sama dengan bilangan bulat. Kalau kalian bilangan bulat kan ada tambah, kurang, kali, bagi kan? Mana yang didahulukan? Yang didahulukan biasanya kan kalau ada kurung berarti yang di dalam kurung dulu yang didahulukan ya. Nah, kalau dalam operasi bilangan berpangkat nanti kita nambah pangkat. Ya kan? Tambah bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkatnya ini harus kita dahulukan. Nah, kecuali ada dalam kurung ya. Kalau ada pangkat
dalam bentuk dalam kurung seperti contoh yang pertama ini, maka kita harus pangkatkan dulu ini baru ditambah gitu ya. Jadi intinya yang berpangkat harus didahulukan. Oke, contohnya 7 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 pangkat 2. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, seperti ini. 7-nya tetap, 2 pangkat 3-nya kita pangkatkan dulu, maka hasilnya adalah 8. Ditambah 2 kali 9 dari mana? 9 dari 3 pangkat 2. Lanjut, 7 kali 8 tambah 2 ini karena dia ada di dalam kurung, maka harus didahulukan. 7 kali 10 kali 9 hasilnya adalah 630. Gampang ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini bedanya, ini adalah bentuk pecahan. Pecahan bilangan berpangkat. 1/2 pangkat 3 dibagi min 1/4 pangkat 2. Nah, caranya sama. Kita harus dahulukan pangkatnya dulu baru dibagi, begitu ya. Maka yang depan kita pangkatkan dulu pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 tetap, 2 pangkat 3 jadi 8. Baginya masih tetap 1 pangkat 2, 1, 4 pangkat 2, 16. Karena ini pangkatnya genap, maka yang tadinya negatif berubah jadi positif. Nah, karena ini pembagian, ingat pembagian dalam pecahan itu, maka pembaginya atau yang belakang itu harus dibalik. Jadi 1/8 kali 16/1. Hasilnya adalah ini kan, 1 kali 16, 16, 8 kali 1, 8. Hasilnya adalah sama dengan 2. Oke, sampai sini masih gampang ya. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir kita, itu masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Ini soalnya model cerita ya. Nah, itu kita identifikasi dulu apa yang diketahui, gitu ya. Cara menyelesaikan soal cerita kurang lebih seperti itu. Nah, A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1 dari mana? Ini ya, virus, kita anggap virus yang masuk ke dalam tubuh itu 1 pertama. Kemudian baru dia membelah. Itu makanya A-nya sama dengan 1. Ya. R-nya kemudian sama dengan 3. Ini dia membelah diri dari 1 menjadi 3. Maka pengalinya itu 3. Dari 1 jadi 3 dan seterusnya nanti. Setiap setengah jam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, yang ditanya adalah berapa jumlah virus yang masuk setelah 6 jam. Nah, pertanyaan kita butuh N-nya. N itu apa sih? N itu berapa kali virus ini membelah selama 6 jam di dalam tubuh manusia itu. Nah, cara mencarinya karena dia membelah setiap setengah jam, maka kita bagi 6 jam ini dengan setengah jam. Setengah jam kan berarti 0,5 ya. 6 dibagi 0,5 hasilnya adalah 12. Ini kenapa ditambahkan 1? Karena awalnya sudah ada 1, ya kan? Ketika A sama dengan 1, ini N-nya sudah 1. Kemudian dia membelah 6 kali, maka harus membelah 12 kali, maka harus ditambah 12 tambah 1 sama dengan 13. Begitu ya, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Sebenarnya kalian sudah belajar ini di kelas 8 ya, tentang pola bilangan. Nah, ini masuk ke pola bilangan geometri. Nah, kita punya rumus kan dulu di kelas 8, UN itu banyaknya suku ke N. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Ini rumus di kelas 8 ya. Diingat kembali, dibuka kembali bukunya. Kita sudah punya ini tadi ya, yang diketahui, tinggal kita masukkan masing-masing. A-nya 1, R-nya 3, N-nya 13 dikurang 1. Tinggal kita hitung. Jadi 1 kali 3 pangkat 12. Nah, hasilnya adalah 531.441. Kesimpulannya, jadi setelah 6 jam berada dalam tubuh manusia, maka jumlah virusnya menjadi 531.441. Ya, semuanya ya. Sudah selesai penjelasan saya mengenai materi konsep dasar perpangkatan. Sampai dengan terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Untuk memperlancar apa yang sudah dipahami tadi, ini ada tugas mandiri, silahkan dicoba di rumah. Silahkan dicoba masing-masing. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di klik subscribe-nya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.